perlu takut karena Engkau beserta kami selalu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Nasihatilah, ajarlah, didiklah, tegurlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan. Biar pikiran kami mengerti, hati kami juga terbuka kepada firman Tuhan. Jauhkan dari hati yang keras. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Supaya bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Biarlah mendengar firman bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi ada kerinduan rohani sehingga hati kami boleh bersuka cita setiap kali bertemu dengan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu persatu. Tuhan yang paling tahu hidup kami. Tuhan yang paling tahu pergumulan kami, kesulitan kami. Dan kami percaya Tuhan berbicara dengan firman yang sama untuk menjawab kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu. Mari Tuhan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Dan tema kita adalah akulah domba yang baik. Dan saudara-saudara, tema ini saya sampaikan dalam 2 kali khotbah tadi pagi dan pada sore hari ini. Mazmur 23 ayat 1. Mari sama-sama baca. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Mazmur 23 itu ditulis oleh Daud. Mazmur itu adalah lagu ya. Hanya sayang diwariskan kepada kita sudah tidak ada notnya ya. Hanya liriknya saja. Tapi ini adalah kata-kata lagu yang biasa dipujikan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka memuji-muji Tuhan. Dan biasanya Mazmur-Mazmur itu lahir dari pengalaman pribadi mereka. Daud adalah seorang gembala. Dan dia biasa menjaga, memelihara dombanya, memberi makan dombanya, melindungi domba-dombanya ketika domba-dombanya diancam bahaya. Misalnya pencuri, perampok, atau juga binatang-binatang buas. Tapi kehidupan Daud dalam fase selanjutnya adalah dia dikejar oleh musuhnya yang mencoba untuk menghabisinya. Musuhnya itu begitu banyak. Salah satunya adalah Saul yang mengejar dia sampai ke lubang-lubang, sampai ke gua-gua. Terus dikejar. Tapi anehnya dia selalu selamat, selalu dilindungi oleh Tuhan. Maka di situ dia merasa bahwa seperti dia menjaga domba-dombanya, sepertinya Tuhan juga menjaga dia demikian. Maka seperti dia adalah gembala bagi domba-dombanya, Tuhan juga adalah gembala baginya. Maka menghasilkan sebuah pengakuan iman dan lagu, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru menarik bahwa di dalam perjanjian lama itu dikatakan Tuhan itu adalah gembala. Gembala dari umatnya. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus mengklaim diri di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Aku gembala yang baik. Nah, saudara-saudara, di sini biasanya kalau orang bicara tentang Mazmur 23, maka biasanya yang disorotinya adalah Tuhan sebagai gembala. Tuhan sebagai gembala itu dia bikin apa saja pada kita. Tapi hari ini saya tidak bicara soal Tuhan adalah gembala yang baik. Saya bicara soal akulah domba yang baik. Karena Tuhan pasti baik sebagai gembala. Tapi kita belum tentu baik sebagai domba. Ya, Tuhan pasti baik. Tuhan selalu baik. Tuhan tidak pernah kurang baik. Tuhan tidak pernah tidak baik atau berhenti kebaikannya. Tapi kita ini sebagai domba ini hari ini baik. Ya. Besok kurang baik, lama-lama jadi jahat lagi ya. Dan seringkali begitu, kita sering menjadi domba yang tidak baik. Karena itu kita perlu belajar bahwa bukan hanya menerima Tuhan sebagai gembalaku yang baik.
Tapi saya pun harus belajar jadi domba yang baik. Nah, jadi domba yang baik itu bagaimana? Yang pertama, domba yang baik harus mempunyai hubungan pribadi dengan gembala. Nah, yang ini sudah saya sampaikan tadi pagi. Bahwa Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu gembala, itu biasa, konsep di dalam perjanjian lama. Tapi biasanya Tuhan itu disebut sebagai gembala yang kolektif. Dia adalah gembala umatnya. Kita adalah kawanan domba gembalaannya. Tuhan adalah gembala Israel. Tuhan adalah gembala umatnya. Tuhan adalah gembala satu bangsa. Dia gembala banyak orang. Tapi biarpun begitu, Daud tidak puas hanya Tuhan gembala secara kolektif. Dia membawa itu dalam tataran pribadi. Tuhan adalah gembalaku. Artinya hubungan dia dengan Tuhan itu adalah hubungan yang bersifat pribadi. Dan itu membuat Daud begitu akrab dengan Tuhan. Daud begitu karib dengan Tuhan. Dan karenanya gembala kenal domba, domba kenal gembala. Dan itu menciptakan relasi yang dalam, relasi yang intim antara gembala dengan domba. Dan itu harus mengajar pada kita bahwa sebagai domba-domba Tuhan, kita harus belajar intim dengan Tuhan. Akrab karib dengan Tuhan. Seperti Tuhan mengenal kita, domba-dombanya, kita pun harus belajar dengan mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, ini sudah saya khotbahkan tadi pagi, saudara bisa lihat di YouTube yang tadi pagi. Nah, kalau begitu, domba yang baik itu adalah domba yang mempunyai hubungan pribadi dengan sang gembala. Itu sudah. Sekarang yang kedua, domba yang baik itu harus puas dengan apa yang diberikan gembala. Perhatikan ayat kita, ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Mengapa sampai takkan kekurangan aku? Karena di ayat 1 dan 2, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ada rumput hijau dan air yang tenang. Itu yang diberikan gembala sehingga takkan kekurangan aku. Latar belakang Mazmur ini diambil dari dunia penggembalaan di dalam dunia timur pada waktu itu. Tadi pagi saya jelaskan bahwa di dalam penggembalaan dunia timur, gembala sama domba itu begitu akrab. Sampai gembala itu memberikan nama kepada setiap domba. Kalau ada domba kaki coklat, maka domba yang sana ke sini. Telinga hitam, maka domba yang telinganya hitam ke sini. Begitu karib, mungkin seperti kita pelihara anjing. Begitu karibnya. Tapi juga saudara-saudara, di dalam dunia penggembalaan di wilayah timur pada waktu itu, seorang gembala itu akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan rumput hijau, air yang tenang bagi domba-dombanya. Saya kasih satu tafsiran dari Bart and Pereira. Mereka bilang begini, untuk mengerti peranan seorang gembala di Timur Tengah, baiklah kita ingat bahwa untuk mendapatkan sepetak tanaman hijau, dibutuhkan perjalanan melewati 1000 petak tanah yang berbatu-batu dan padang tandus Abba Eban di daerah Palestina itu. Sehingga para gembala dan kawanannya harus mengembara antara gurun dan daerah pertanian. Mereka berpindah-pindah dari padang berumput dan musim semi sesudah hujan turun dan yang kemudian hangus tandus pada musim panas ke lembah-lembah yang masih berair pada musim kemarau. Lalu masuklah ke daerah perladangan sesudah panen dikumpulkan. Seorang gembala harus mengenal setiap mata air, sumur, wadi, dan sungai, memperhitungkan di mana masih terdapat rumput menurut musimnya. Jadi gembala itu sangat bertanggung jawab. Pikir bagaimana dapat rumput, bagaimana dapat air. Daud seorang gembala di Bethlehem. Dan pada waktu dia menggembalakan kambing dombanya, daerah yang sangat banyak airnya dan rumput itu di wilayah Yeriko. Dan kalau dari Bethlehem ke wilayah Yeriko, itu harus melewati satu tempat yang sangat curam yang namanya Wadi Kel.
Dan di Wadi Kel itu tempat yang sangat curam dan ada gua-gua. Dan kadang-kadang cahaya matahari tidak bisa menerangi seluruh wilayah Wadi Kel itu. Sehingga wilayah itu menjadi gelap dan menakutkan. Banyak binatang buas di sana, banyak perampok di sana. Maka Wadi Kel itu disebut sebagai Gait Salmafet. Gait Salmafet itu dalam bahasa Indonesianya lembah kekelaman, dan sebenarnya terjemahan sebenarnya adalah lembah bayang-bayang maut. Maka saudara bayangkan bahwa dari Bethlehem untuk pergi dapat rumput hijau dan air yang tenang, Daud membawa domba-dombanya melewati Gait Salmafet itu, lembah bayang-bayang maut. Itu berarti bahwa gembala itu berjuang untuk bisa membuat domba itu tidak kekurangan. Itu melalui sebuah perjuangan yang berat. Maka di sini kita bisa melihat bahwa gembala memang itu mempunyai tanggung jawab memelihara domba-dombanya. Kita tentu tidak berkata bahwa Tuhan berjuang begitu rupa supaya memenuhi kehidupan kita. Tidak, Tuhan tidak perlu berjuang karena segala kuasa ada di tangannya. Tapi kebenarannya tetap sama. Jikalau gembala manusia memelihara dombanya sedemikian rupa, gembala ilahi itu tahu memelihara kita. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru di Matius 6 Tuhan bilang, ya, pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan Bapamu yang di sorga. Pandanglah burung-burung di langit. Burung apa? Burung apa? Kalau saudara baca ayat sejajarnya, pandanglah burung gagak. Kalau itu burung gagak, saudara, burung gagak itu menurut Imamat 11 itu burung haram. Tapi itu punya pesan, kalau burung haram saja Tuhan kasih makan, masakan kamu Tuhan bikin mati kelaparan? Kan gak mungkin. Tapi mungkin ada burung lain, mungkin itu burung pipit. Kalau itu burung pipit, seperti lagu guru sekolah minggu. Burung pipit yang kecil. Kalau itu burung pipit, maka ada yang menarik. Coba lihat Lukas 12, 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Coba lihat kembali ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? 5 ekor 2 duit? 2 duit 5 ekor? Maka kalau punya duit 2, beli burung pipit dapat 5. Mikir baik-baik. Punya duit 2, beli burung pipit 5. Kalau punya duit 1, dapat berapa? Ini burung hidup loh ya. Ya. Kalau duit 2 dapat 5, duit 1 dapat berapa? Mestinya 2,5. Tapi coba lihat Matius 10, 29-30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Menurut Matius 2 ekor seduit. Seduit dapat 2. Maka matematikanya Matius mestinya 2 duit 4. Kenapa di Lukas jadi 5? Ya? Bonus. Ya? Persenan. Bisakah saudara, mobil ini berapa ya? 1M. Bisakah 3 mobil 2M? Bisa nggak? Harga mobil 1 miliar. Bisakah saudara bayar 2 miliar dapat 3 mobil? Gak bisa. Kenapa? Karena itu barang mahal. Tapi kenapa kalau beli ikan 1 ekor 10.000, bisakah ditawar 3 ekor 20.000? Bisa. Kenapa? Karena ikan itu barang murah. Yang mahal tak bisa dikasih persenan begitu. Yang murah bisa. Nah saudara-saudara, burung ini begitu murah sampai saudara harusnya 1 duit dapat 2 ekor, 2 duit dapat 4 ekor. Tapi saking murahnya bisa dikasih persenan lagi jadi 5.
Maka burung yang terakhir itu tidak punya harga. Tapi biarpun burung itu tidak punya harga, dikatakan namun seekor pun daripadanya tidak dilupakan Allah. Nah kita ini saudara bayangkan, kita ini lebih berharga dari burung pipit. Bahkan kalimat selanjutnya, kamu rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Tuhan begitu peduli dengan rambut kita. Ya, itu luar biasa tuh. Nah saudara, penafsiran mengatakan bahwa burung pipit itu tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ini bicara jatuh. Tiba-tiba dia masuk ke masalah rambut. Maka para ahli mengatakan bahwa ini berarti bahwa rambut kepala kita pun sehelai pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu yang di surga. Itu yang tadi dikatakan Pak Pendeta itu ya. Maka saya bilang saudara-saudara, rambut kepalamu pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Kalau rambut kepalamu tidak akan jatuh, apalagi kepalamu. Ya kan? Kepalamu tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Kalau Tuhan kehendaki, kalau sampai jatuh, itu artinya Tuhan kehendaki. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa. Nah saudara bayangkan bahwa burung yang begitu murahan saja Tuhan jaga. Apalagi kita sampai rambut kita pun. Kita tidak pernah pedulikan kalau rambut kita jatuh kan. Tapi Tuhan peduli itu. Berapa banyak ibu-ibu yang kalau masak, rambutnya jatuh di dalam. Saya waktu makan pisang goreng tiba-tiba, ada. Kita nggak peduli, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu semuanya. Dan itu berarti bahwa seperti dia pelihara burung-burung, apalagi kita makhluk ciptaannya, kita domba-dombanya, maka dia pasti pelihara kita, dia pasti cukupkan kebutuhan kita, dia pasti sanggup memelihara kita. Maka saudara-saudara, memang itu tugas gembala. Itu adalah pekerjaan pemeliharaan. Hanya dari sisi domba. Apakah domba Tuhan pasti pelihara memang? Tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak pelihara kamu, hari ini sudah almarhum. Tapi ternyata masih ada kan? Berarti Tuhan pelihara. Tapi mengapa banyak orang merasa selalu kekurangan dan kekurangan? Mungkin bukan karena Tuhan tidak berkati. Mungkin bukan karena Tuhan tidak cukupkan. Tapi masalahnya adalah kamu tidak pernah puas dengan yang gembala berikan. Nah, di sini persoalannya. Persoalannya adalah Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Tapi banyak domba selalu merasa tidak puas dengan yang gembala berikan. Dan dia selalu menginginkan yang terus lebih dari yang gembala sudah tetapkan baginya. Dan itu menyebabkan hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak nyaman, hidupnya selalu saja merasa kekurangan. Karena tidak ada rasa puas di dalam hati. Saudara-saudara, dalam hal materi misalnya, banyak orang itu begitu mencintai uang. Kemarin saya ada acara podcast dengan seorang di Jakarta. Kami bicara temanya pendeta, gereja, dan uang. Pendeta, gereja, dan uang. Dan setelah bahas panjang lebar, lalu hostnya tanya, Pak Esra, kira-kira satu closing statement. Lalu saya bilang begini, uang itu menjadi hamba yang baik. Tapi menjadi tuan yang buruk. Ketika uang dijadikan sebagai hamba kita, maka dia hamba yang baik. Maka kita mempergunakan uang untuk mendapatkan Tuhan. Tapi kalau uang dijadikan Tuhan, maka orang memakai Tuhan untuk mendapatkan uang. Maka pertanyaannya adalah, apakah uang itu menjadi tujuan atau uang itu menjadi sarana? Ketika orang menjadikan uang itu menjadi tujuan, disitulah tidak pernah puas ada di dalam hidupnya. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi mengapa orang selalu tidak puas? Selalu tidak puas karena yang terjadi adalah dia mencintai uang. Yang salah bukan uangnya. Tapi cinta akan uang itu yang salah. Dalam 1 Timotius 6, 9, 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa.
yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya, tapi cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, ada banyak tafsiran mengapa sampai Yudas jual Yesus. Satu tafsiran mengatakan karena cinta uang. Yang ditunjukkan lewat kebiasaannya mencuri kas yang dipegangnya. Saudara-saudara, akan mengambil barang-barang Yeriko. Gehazi mendustai Naaman. Dia mendustai Naaman dan Elisa karena problem uang atau problem harta. Lot rela tinggal di tempat yang jahat demi kekayaan, demi materi. Bileam menuruti Balak karena uang. Nabi-nabi palsu memberikan nubuatan-nubuatan palsu, membalikkan kebenaran demi uang dan macam-macam hal yang lain. Nah, maka ketidakpuasan itu mulai muncul. Maka orang menjadi lupa bersyukur kepada semua yang sudah Tuhan berikan. Jadi persoalannya bukan Tuhan tidak pelihara, tapi mereka domba tidak puas karena yang dicintainya bukan Tuhan tapi uang. Saudara-saudara, mengapa sering orang merasa tidak puas? Saya berikan dua hal. Pertama, karena kita sering memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan dan bukan pada apa yang kita miliki. Banyak orang sudah memiliki banyak hal. Ada lagu tua. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Coba hitung berkat Tuhan. Hitung satu-satu. Kalau kamu hitung maka berapa banyak berkat yang sudah kita terima. Kita mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, mempunyai pekerjaan yang tetap. Tapi fokus kita bukan pada apa yang sudah kita miliki, tapi kita berfokus kepada seluruh keinginan kita yang tidak ada. Dan itulah sebabnya orang menjadi tidak puas di dalam kehidupannya dan selalu merasa kurang dan seterusnya. Kita ingin itu, kita ingin ini. Dan bila kita mendapatkan, saya ingin ini. Dan kalau saya dapatkan, maka saya menginginkan yang ini lagi. Lalu saya berjuang dapat ini. Begitu sudah dapat, saya ingin ini lagi. Berjuang lagi dapat, setelah dapat ingin ini lagi. Dan keinginan kita tidak pernah habis-habis. Dan itulah sebabnya kita tidak pernah puas. Saudara, betapapun banyaknya harta kita, tapi ketika ketidakpuasan itu ada, maka kita tidak pernah menjadi orang yang kaya yang sesungguhnya. Saudara-saudara, tentu saja boleh kita memiliki keinginan, tidak salah memiliki keinginan. Tapi kalau hidup kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita, apalagi keinginan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka disitulah kita tidak fokus kepada apa yang kita punya, tapi kepada apa yang tidak kita punya, dan ketidakpuasan terjadi. Tony de Mello itu menceritakan ada seorang nelayan sederhana di sebuah kampung nelayan. Setiap hari dia pergi ke laut dan dia menangkap beberapa ekor ikan untuk makan keluarganya. Dia jual beberapa dan hidupnya begitu bahagia dengan apa yang dia kerjakan. Pada satu hari ada seorang pengusaha kaya raya dari kota datang berlibur ke desa itu. Dan beberapa hari dia perhatikan nelayan ini. Dia hanya tangkap beberapa ekor ikan. Lalu dia ngajak orang ini, "Pak, saya melihat kamu menangkap ikan dengan begitu santai. Kamu segera pulang setelah mendapatkan beberapa ikan. Dan kamu masih punya banyak waktu. Mengapa kamu tidak memaksimalkan seluruh waktumu untuk cari ikan lagi?" Lalu si nelayan itu tanya, "Untuk apa?" "Ya supaya kamu bisa mendapatkan lebih banyak ikan." "Kalau saya sudah dapat lebih banyak ikan, lalu apa?" "Kalau kamu sudah dapat begitu banyak ikan, lalu kamu bisa menjualnya. Lalu setelah kamu menjualnya, kamu bisa dapat uang yang sangat banyak. Setelah uang banyak,
maka kamu bisa kaya dan kamu bisa membeli kapal untuk bisa tangkap ikan lebih banyak lagi. Dan setelah itu, setelah kamu sudah dapatkan semua, kamu bisa berhenti bekerja dan kamu menikmati hidupmu, jalan-jalan dan santai-santai tidur di pantai menikmati hidupmu. Lalu dia bilang, tapi bukankah itu yang sedang saya kerjakan sekarang? Bukankah sekarang saya sudah santai-santai dan menikmati hidup saya? Banyak orang mengejar sesuatu, tapi sebenarnya Tuhan sudah beri, hanya dia nggak sadar. Maka di sini butuh kejelian untuk membedakan apa yang menjadi kebutuhan saya dan apa yang menjadi keinginan saya. Sekali lagi, punya keinginan tidak salah, tapi kalau hidup dikendalikan oleh seluruh keinginan, seluruh hidup kita dikontrol oleh keinginan kita, maka kita hanya fokus pada ingin itu, ingin ini, ingin itu yang belum ada. Tapi kita lupa segala yang sudah ada. Dan orang menjadi lupa bersyukur untuk segala yang sudah ada. Maka mengapa orang tidak puas? Karena fokusnya bukan pada apa yang dia punyai, tapi apa yang tidak dia punyai. Yang kedua, mengapa orang tidak puas? Karena dia cenderung membanding-banding diri dengan orang lain. Saudara, kalau saudara punya kebiasaan banding diri dengan orang lain, percayalah hidup saudara tidak bisa bahagia. Begitu saudara pakai sepeda ontel, wah senang-senang, saudara lihat orang pakai sepeda motor. Saudara tidak bahagia, saudara berusaha dapat itu. Begitu dapat, saudara lihat orang lain pakai mobil. Maka saudara lihat makin, wah ini usaha lagi. Setelah dapat mobil ini, lihat orang lain punya mobil lebih bagus. Setelah itu berjuang dapat lagi, lihat orang punya mobil lebih bagus lagi, lebih mahal lagi, lebih mewah lagi. Terus. Ketika membandingkan diri dengan orang lain, maka ketidakpuasan ada. Itulah sebabnya Tuhan suruh jangan menginginkan harta orang lain, jangan menginginkan milik orang lain. Karena memang rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Nah, saudara-saudara, ada seorang anak penjual koran. Anak yang miskin dan dia berjualan koran sampai dia tidak punya uang untuk membeli sandal atau sepatu. Dia menjual koran itu hanya dengan kaki telanjang. Dan pada satu hari sementara dia menjajakan koran di pom bensin, sebuah mobil mewah masuk dan dia lihat dari jauh ada seorang gadis sebaya dengan dia duduk di dalam mobil itu. Wajahnya begitu cantik dan sopir turun isi bensin. Lalu si anak penjual koran itu begini. Melihat betapa bahagianya anak perempuan kecil itu. Pasti keluarganya sangat kaya. Hidup dalam kemewahan. Pasti apa yang dia mau semuanya bisa dia dapatkan. Punya sopir pribadi. Wah, betapa bahagianya hidupnya. Sedangkan saya bahkan sandal sepatu pun tidak bisa beli. Harus jual koran. Sementara dia lagi melamun seperti itu. Tiba-tiba kaca mobil turun dan anak gadis kecil di atas panggil. Dia merasa mungkin dia mau beli koran dan dia lari batang bawa koran. Tapi gadis itu menolak. Gadis itu berkata, maukah engkau menggantikan aku di dalam mobil ini? Kaget dia. Kenapa? Bukankah dia kaya? Bukankah dia mewah? Mengapa dia menyuruh saya menggantikan dia? Sementara dia masih tidak tahu kenapa tiba-tiba pintu mobil dibuka dan betapa kaget dia. Dia lihat di atas mobil itu gadis kecil yang cantik itu ternyata tidak punya, satu kaki pun tidak punya. Dua kakinya sudah diamputasi dan dia duduk di sana. Maukah engkau menggantikan? Begitu dia lihat ini tidak ada kaki, langsung dia lari tinggalkan tempat itu dan bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar tidak punya sendal, tidak punya sepatu, yang penting punya kaki Tuhan. Kenapa? Karena apalah artinya punya sepatu, punya sendal, bisa beli sandal, bisa beli sepatu, tapi tidak punya kaki. Dari situ dia sadar. Sekian lama mengeluh karena tidak punya sandal, tidak punya sepatu. Tapi begitu tahu orang lain bahkan tidak punya kaki walaupun bisa beli sandal, bisa beli sepatu. Hari itu dia bertobat dan belajar bersyukur pada Tuhan.
Ketika kamu hanya lihat hidup orang lain, banding diri dengan orang lain, keluarga orang lain, pekerjaan orang lain, penghasilan orang lain, harta orang lain, semua punya orang lain. Kamu hanya ada ketidakpuasan di dalam diri, lupa bahwa Tuhan sudah berikan banyak hal buat kamu. Jadi persoalannya bukan Tuhan tidak memberkati, Tuhan pasti memberkati. Hanya kita tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Sang Gembala. Maka domba yang baik itu harus belajar merasa puas dengan semua yang Gembala sudah berikan. Kalau saudara sudah memiliki kepuasan, maka rasa syukur yang mengalir. Kalau saudara tidak puas, maka pengeluhan saja yang ada sepanjang hari. Saudara, banyak kita mengeluh. Saya ada satu kalimat tentang pengeluhan. Kalimatnya bilang, sebelum Anda mengeluh. Hari ini, sebelum kamu mengatakan kata-kata yang tidak baik, pikirkan tentang seseorang yang tidak dapat berbicara sama sekali. Sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkanlah tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Sebelum Anda mengeluh tidak punya apa-apa, pikirkanlah tentang seseorang yang meminta-minta di jalanan. Sebelum kamu mengeluh bahwa kamu buruk, pikirkanlah tentang seseorang yang berada pada tingkat terburuk dalam hidupnya. Sebelum kamu mengeluh tentang suami atau istrimu, pikirkan tentang seseorang yang memohon kepada Tuhan untuk diberikan teman hidup. Hari ini sebelum kamu mengeluh tentang hidupmu, pikirkan tentang seorang yang meninggal terlalu cepat. Sebelum kamu mengeluh tentang rumahmu yang kotor karena pembantumu tidak mengerjakan tugasnya, pikirkan orang-orang yang tinggal di jalanan. Sebelum kamu mengeluh tentang jauhnya kamu telah menyetir, pikirkanlah tentang seseorang yang menempuh jarak yang sama dengan berjalan. Dan di saat kamu lelah dan mengeluh tentang pekerjaanmu, pikirkanlah tentang pengangguran, orang-orang cacat yang berharap mereka mempunyai pekerjaan seperti Anda. Sebelum kamu menunjukkan jari dan menyalahkan orang lain, ingatlah tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua menjawab kepada Sang Pencipta. Dan ketika kamu sedang bersedih dan hidupmu dalam kesusahan, tersenyumlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa kamu masih hidup. Kalau begitu tukang mengeluh, master mengeluh, bertobatlah. Dan belajar bersyukur. Karena itu belajar puas dengan semua yang sudah diberikan. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, di dalam versi King James, bahasa Inggris, kata rasa cukup itu adalah contentment. Kata content itu artinya puas. Ibadah itu kalau disertai rasa puas, mendatangkan untung yang besar. Nah, sebab kita tidak membawa apa-apa. Pikir, kenapa Paulus katakan ini? Kamu tidak membawa apa-apa. Waktu kamu lahir telanjang tidak bawa apa-apa. Jadi kalau sekarang hanya punya kain 1 lembar, harusnya sudah beruntung kan? Karena dibanding telanjang. Dan selain itu, kita tidak membawa apa-apa keluar. Makanya dalam Ayub pasal 2 ayat 1. Dengan telanjang aku keluar. Dengan telanjang juga aku kembali. Atau Pengkhotbah pasal 5. Demikian juga dia akan pergi telanjang seperti ketika dia datang. Tak diperolehnya dari jeripayanya satu pun yang dapat dibawa. Ini pemahaman yang penting sekali. Kita harus paham. Lahir tidak bawa apa-apa. Mati tidak bawa apa-apa. Alexander the Great, pemimpin Makedonia yang akhirnya menjadi pemimpin Yunani terbesar di dalam sejarah. Yang menaklukkan hampir seluruh dunia pada waktu itu. Saudara bayangkan dalam umur yang sangat muda, 33 tahun. Dia sudah menjadi penguasa dunia, menaklukkan begitu banyak bangsa. Sampai-sampai dikatakan bahwa Alexander the Great sampai di India, dia menangis di Sungai Gangga. Karena sudah tidak ada daerah lagi yang bisa dia taklukkan. Sejarah Alexander Agung. Dia begitu hebat, makanya disebut Alexander the Great. Saudara-saudara,
Saudara tahu mengapa sampai Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani pada abad yang kedua sebelum Masehi? Mengapa sampai Perjanjian Baru kita Tuhan Yesus dan murid-murid bicara dalam bahasa Arab, tapi mengapa sampai Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani? Semua karena pengaruh Alexander. Karena waktu Alexander Agung menaklukkan dunia, dia melakukan satu proyek yang namanya Helenisasi. Helenisasi adalah proyek meyunanikan dunia dengan seluruh kebudayaan. Maka arsitek jadi arsitektur Yunani, musik jadi musik Yunani, olahraga Yunani, filsafat Yunani, ilmu pengetahuan Yunani, semua ilmu psikologi, teologi, antropologi, yang logi semua itu dari Yunani semua. Maka itu semua dikembangkan pada Yunani oleh Alexander Agung. Semua orang punya nama Yunani. Makanya kita mengenal nama Yesus. Yesus itu bahasa Yunani. Karena Ibraninya Yosua. Kita bilang Yesus Kristus. Kristus itu Yunani. Karena Ibraninya Masiah atau Mesias. Kenapa Yunani? Karena semua orang itu waktu itu serba Yunani. Kalau kamu tidak serba Yunani, kalau kamu tidak punya nama Yunani, kamu tidak gaul. Maka saudara, seorang bisa punya 2 nama atau 3 nama. Saudara lihat, saudara baca di dalam Injil Matius, Matius pemungut cukai ikut Yesus. Saudara baca di Injil Lukas, Lewi pemungut cukai ikut Yesus. Jadi Matius atau Lewi sama saja. Lewi itu nama Ibraninya, Matius itu nama Yunani. Saudara pernah ketemu orang kasih nama anaknya Yudas? Rasanya enggak ya? Tapi pernahkah saudara ketemu orang kasih nama anak Yehuda? Ada. Mau kasih nama anak Yehuda tapi tidak kasih nama Yudas. Kenapa? Mereka tidak sadar bahwa Yudas dengan Yehuda itu sama. Hanya Yehuda itu nama Ibrani, Yudas itu nama Yunani. Petros itu nama Yunani. Simon itu nama Ibrani. Dan Kefas nama Aram. Jadi semua serba Yunani. Kenapa Yunani? Karena Alexander Agung. Saudara tahu di Mesir itu Alexander Agung pergi ke sana dan dia membangun sebuah kota modern yang penuh dengan kota ilmu pengetahuan di Mesir yang namanya Alexandria. Kalau saudara tahu Alexandria Mesir itu kota yang didirikan oleh Alexander. Tapi sayang saudara-saudara, ketika Alexander Agung top-topnya, tiba-tiba dia mati muda. Umur 33 tahun mati. Waktu dia mati, tidak ada penerusnya. Kenapa? Karena dia menikah dengan seorang perempuan namanya Roxane. Tapi anaknya belum lahir waktu dia mati. Maka begitu dia mati, kerajaan Yunani yang besar harus dibagi menjadi 4 bagian kepada jenderal-jenderalnya. Dan 2 yang terkenal adalah Ptolemeus yang berkuasa atas Mesir. Dan Seleukus yang berkuasa atas Syria. Maka terjadi perebutan kekuasaan. Tapi ada cerita menarik sebelum Alexander mati. Karena dia sakit. Kira-kira demam malaria menyerang dia. Dan pada waktu dokter sementara di hari-hari terakhirnya dia mengajukan pesan. Dia bilang, dia panggil seluruh pegawainya, kalau saya mati nanti, tolong masukkan saya di peti mati, tapi kasih lubang di kiri dan kanan. Supaya tangan saya jangan lurus di peti, harus tangan saya keluar dan terbuka seperti ini, kiri maupun kanan. Selain itu, waktu iring-iringan mengubur saya, yang paling depan semua adalah dokter-dokter. Dan waktu iring-iringan ke pemakaman, tolong lemparkan emas, permata, semua perhiasan di jalan menuju pemakaman. Lalu orang tanya, Tuhan, apa maksud semua itu? Dan dia bilang, dokter-dokter harus berjalan paling depan untuk menunjukkan bahwa dokter terhebat sekalipun tidak bisa menyelamatkan kamu kalau maut sudah jemput kamu. Kedua, tangan yang terbuka ini menunjukkan bahwa waktu saya mati, saya tidak bawa satu apapun. Saya meraih begitu banyak kekuasaan di dunia ini, tapi saya pergi dengan tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Dan semua perhiasan yang disebar sepanjang jalan menunjukkan bahwa tidak satu barang emas apapun saya bisa bawa ke negeri seberang. Dan itu benar lagu, ku tak membawa apapun juga saat kita ada di dunia itu, dunia ini. Karena itu saudara-saudara, pikirkanlah bahwa kalau kita memang tidak bawa apa-apa dan
Datang tidak bawa apa-apa, pergi tidak bawa apa-apa. Dan kalau sekarang bisa makan, bisa minum, bisa hidup, bisa punya keluarga, bisa punya pekerjaan. Bukankah semua itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan sudah memelihara kamu? Hanya kamu kurang bersyukur. Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Saudara baru bisa alami kata-kata ini, takkan kekurangan aku. Kalau saudara belajar menjadi puas dengan semua yang Tuhan berikan. Karena itu domba yang baik harus belajar jadi puas. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang. Tapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Karena itu saudara, mari tidak usah terlalu memikirkan apa yang tidak ada. Tapi lihat apa yang sudah ada. Dan setelah itu belajarlah bersyukur. Coba hitunglah berkat yang sudah Tuhan kasih. Sampai hari ini engkau ada. Mungkin juga ada banyak masalah. Mungkin ada banyak kesulitan. Tapi kan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau begitu, mengapa tidak puas dan terus mengeluh dan mengejar sesuatu seperti menjaring angin. Lihat yang sudah gembala itu berikan bagimu. Dan belajar puas, dan setelah puas belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kasih. Saudara, ingat, belajar bersyukur. Kenapa? Ada banyak hal yang saudara tidak tahu tapi Tuhan kasih. Kadang-kadang kita doa, minta, tapi Tuhan gak kasih. Tapi ada banyak hal yang kita tidak minta, Tuhan kasih. Coba, berapa banyak saudara yang waktu mau tidur, minta berdoa, Tuhan besok pagi bangunkan, kasih napas. Saya berdoa begitu Pak, tiap hari. Kalau seandainya satu hari saudara lupa, dan Tuhan hanya kasih napas berdasarkan permintaan. Berapa banyak saudara yang tiap hari minta napas? Banyak lupa kan? Kalau Tuhan hanya kasih napas kalau kita minta, maka banyak kita almarhum. Tapi biarpun kita tidak minta, ternyata Tuhan kasih. Ada banyak berkat yang kita tidak sadari. Coba saudara lihat itu tata surya kita tuh ya. Tata surya kita kan ada matahari. Habis itu planet Merkurius. Habis itu Venus. Baru bumi kita. Lalu Mars. Saudara, bumi kita itu terletak nomor 3 dari matahari. Matahari itu panasnya luar biasa. Sampai Merkurius dan Venus itu terlalu dekat sama matahari. Sampai tidak bisa hidup. Saudara kalau rebus air mendidih itu 100 derajat. Tapi di Merkurius panasnya 5.000 derajat. Matahari sampai 5 juta derajat. Nah karena Merkurius Venus terlalu dekat matahari sampai tidak ada kehidupan. Tapi Mars itu terlalu jauh dari matahari sampai planet air. Sampai tidak cukup cahaya. Sampai di sana itu begitu dingin, minus derajat. Maka tinggal di Mars itu bisa jadi es. Tinggal di Merkurius dan Venus itu bisa hangus. Tapi bukankah planet-planet ini beredar, putar-putar terus. Dan saya waktu baca itu saya bayangkan. Seandainya bumi putar-putar, tiba-tiba dia pindah nomor 2. Mati kita semua, tiba-tiba hangus. Tapi ternyata dari dulu sampai sekarang bumi tetap. Berarti Tuhan jaga bumi kita perputarannya sampai aman-aman bukan? Jarak antara bumi dan bulan hanya 300 ribuan kilometer. Sehingga kalau kita menggunakan pesawat kecepatan cahaya dengan kecepatan 300 ribu kilometer per detik. Naik pesawat kecepatan cahaya 1,3 detik sampai bulan. 300-an ribu. Tapi saudara tahu bahwa bulan, posisi bulan menentukan pasang surut air laut. Kenapa air laut pasang surut? Karena posisi bulan. Nah bulan ada di 300 ribu kilometer dari bumi. Seandainya bulan turun jadi 80 kilometer. Apa yang terjadi? Kalau bulan sampai turun 80 kilometer, maka air pasang yang sekarang tidak bahaya ini akan merendam dunia 1 hari 2 kali. Jadi kalau bulan sampai turun, kita tsunami 1 hari 2 kali. Tapi kenapa kita aman-aman sekarang? Berarti Tuhan mempertahankan posisi bulan dalam posisi aman bukan? Siapa pernah bersyukur tentang itu? Kedalaman laut kita, laut paling dalam itu adalah Palung Mariana.
Dan belum ada ditemukan lebih dalam dari itu. Kalau laut lebih dalam, apa yang terjadi? Kalau laut lebih dalam, itu dibutuhkan penarikan karbon dioksida sampai pohon-pohon semua di bumi mati. Dan kalau pohon mati, maka kita semua ikut mati. Jadi Tuhan sudah mengatur ketebalan kerak bumi, kedalaman laut. Semuanya Tuhan kasih kita secara luar biasa. Kalau memikirkan semua itu, masih mau mengeluh. Maka belajar bersyukur. Karena gembala itu sudah memberikan begitu banyak berlimpah-limpah buat kita. Hanya karena ketidakpuasan membuat kita lupa menyukuri semua itu. Kalau begitu sebagai domba yang baik, saya harus belajar puas dengan yang Tuhan sudah berikan. Tidak usah lihat orang lain, tidak usah lihat hal-hal yang tidak ada. Tapi lihatlah yang sudah Tuhan berikan. Dan belajar bersyukur untuk semua itu. Puaslah, jadilah puas. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Gembala yang baik menuntut domba-dombanya. Melihat apa yang sudah diberikan dan belajar bersyukur untuk semua itu. Sekarang pikirkanlah semua berkat yang sudah Tuhan kasih. Yang sekian lama kamu tidak pikir. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, makan, minum. Tuhan pelihara. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Sehelai rambutmu tidak jatuh kalau Tuhan tidak menghendakinya. Karena itu jangan takut, jangan khawatir akan hidupmu. Rumput hijau dan air tenang disediakan Sang Gembala.